Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kalau malam hari ini kita bisa kembali disatukan di tengah minggu bersama dengan keluarga untuk kita bisa menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satukan hati sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk kita bisa bersyukur dan berharap penuh kepadanya. Mari bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini Engkau kembali persatukan kami untuk kami beribadah jam doa, menaikkan segala doa, permohonan, dan juga syafaat kami. Kami percaya Engkau akan mendengarnya dengan luar biasa. Tapi sebelum itu kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam kami berserah penuh, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mampu dengan iman kami meyakini bahwa Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik dan terindah bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Mazmur pasal yang ke-65 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Luar biasa. Dalam dua ayat ini, isinya menceritakan tentang kemahakuasaan Allah atas kehidupan semua manusia dan ciptaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka judul renungan malam hari ini, Allah adalah tumpuan satu-satunya hidup kita. Jadi jangan kita menumpu kehidupan kita atau menaruh kehidupan kita kepada segala sesuatu yang kita anggap itu baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bertumpu kepada yang memberi hidup, bertumpu kepada yang menciptakan kita, bertumpu kepada yang berkuasa, dan tidak ada kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat keperkasaan Tuhan, kita akan melihat kemahakuasaan Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita bertumpu, hidup kita bertumpu penuh, penyerahan penuh kepada Kristus, maka kehidupan kita pun akan menikmati berkat-berkat Allah dan janji-janji daripada Tuhan akan dinyatakan. Jadi apa saja yang bisa kita perhatikan sehingga kita jangan lagi merasa tidak bisa menjalani hidup ini dengan berkemenangan, sehingga kita kehilangan kepercayaan, sehingga kita kehilangan iman, sehingga kita kehilangan pengharapan. Tuhan kita tidak pernah lupa dan tidak akan pernah lupa sama sekali akan kasih-Nya kepada kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih-Nya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan Allah dahsyat dan keadilan Tuhan menjawab kami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu kita harus meminta kepada yang melakukan segala sesuatu dengan dahsyat itu. Dan ingatlah, keadilan Tuhan itu yang menjawab kami. Ketika kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hidup yang berkenan, maka itu akan menjadi sia-sia. Ketika kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena tidak akan ada jawaban sebelum kita menyelesaikan setiap segala dosa kita. Makanya kita harus berhati-hati di dalam menggunakan pikiran, di dalam menggunakan mata, di dalam menggunakan perkataan dan perbuatan. Dan terlebih hati kita. Apakah hati kita tetap fokus kepada keilahian Kristus ataukah fokus kepada hal-hal yang duniawi? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mudah sekali orang jatuh dalam dosa. Melalui apa? Melalui perkataan, melalui buah-buah pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Sehingga kita seringkali melihat kekurangan orang lain dan tidak berusaha supaya kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi dengan setiap kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tetapi marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan meminta kepada Allah, kita bisa menjadi orang-orang
yang mampu memenuhi, mampu menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat dalam setiap segala kekurangan orang-orang lain di sekitar kita, dan terlebih keluarga besar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga, ingat, kita perlu mengingat kembali perkara ajaib yang Tuhan nyatakan atas kita. Setiap orang yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, maka dia tidak akan mengasihi Tuhan. Setiap orang yang belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, bukan berarti dia tidak Kristen. Karena Kristen itu hanya sebutan atau istilah yang bisa ditulis di dalam KTP, saudara. Tetapi iman Kristen tidak diukur dari tulisan apa yang dilihat mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat orang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan mau berkorban apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak berpikir nantinya akan begini, begitu, dan lain sebagainya. Yang jelas dia hanya mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dia tidak berpikir untuk dijelekkan, biar itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang jelas orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tahu, bahkan sangat tahu bahwa hidupnya milik Tuhan. Apa yang dimiliki milik Tuhan. Bahkan titel yang dimiliki itu pemberian Tuhan. Dan segala sesuatunya itu milik Tuhan. Sehingga ketika Tuhan, pekerjaan Tuhan membutuhkan segala sesuatu, membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan pujian kita, membutuhkan penyembahan kita, semuanya itu akan dengan sukacita, teramat sangat sukacita memberikan itu semua, tanpa berpikir untung dan rugi. Sebab orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, dia hanya satu yang ada di dalam hatinya. Ketika memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan, baik hidup maupun setelah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali mengingat di dalam kasih surgawi bahwa keselamatan yang dari Tuhan tidak hanya dibuktikan dengan tulisan atau identitas kita, tetapi dibuktikan dengan perjumpaan kepada Tuhan. Dan ketika orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan memiliki hati yang sangat-sangat berserah penuh, menjaga kemuliaan nama Tuhan tetap ada dalam hatinya, dan kuasa Kristus sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan selalu ingat dan Tuhan selalu adil. Dan orang-orang benar akan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan dekat dengan orang-orang benar. Orang-orang yang mencintai Tuhan dengan tulus dan luar biasa. Selanjutnya, kepercayaan. Kalau di sini dikatakan, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang Tuhan sendiri yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada sampai hari ini itu juga karena kemurahan Tuhan. Kita ada, kita bisa memiliki segala sesuatu itu juga karena kemurahan Tuhan. Ketika semuanya itu sudah diminta pada Tuhan, apakah kita siap juga memberikannya? Ketika Tuhan tidak izinkan lagi semuanya itu ada dalam kehidupan kita, maka kita berusaha sekuat apapun, itu tidak akan pernah menjadi milik kita lagi. Makanya segala sesuatunya Allah saja yang layak untuk disembah, untuk dipercaya. Ingat, tumpuan hidup kita hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan ayat yang ketujuh berbicara tentang apa? Tentang kuasa dan juga keperkasaan Allah. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bahkan gunung-gunung yang tinggi, semuanya itu dibangunnya dengan luar biasa. Tuhan yang menegakkan itu semua. Apalagi kita, orang-orang ciptaan yang paling mulia, paling dikasihinya, adalah bagian dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mendesain kita sebagai manusia untuk memuji, memuliakannya. Dengan apa?
Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita memenuhi harapan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita mencintai Tuhan, itu akan mendatangkan berkat-berkat yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Saking banyaknya, saudara. Karena itu, apa yang menjadi tumpuanmu saat ini, apa yang menjadi tumpuan hidupmu saat ini, pengalaman semuanya itu akan hilang dengan berjalannya waktu. Karena otak kita juga semakin tua, semakin berkurang fungsinya. Kekayaan, semakin tua kita juga kita nggak bisa makan yang berlebihan. Kita juga harus menjaga segala sesuatunya. Ketika kita semakin tua, maka segala sesuatu yang kita nikmati juga akan bisa semakin berkurang. Panca indera berkurang, daya penciuman berkurang, fungsi lidah juga mulai berkurang, bahkan tubuh ini mulai berkurang. Jadi tidak banyak yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya satu, kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu akan kita miliki ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita bertumpu kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertumpu sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga doa-doa kita diberikan jawaban yang terbaik, syafaat kita didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita akan selalu bersyukur. Kerjakanlah bagianmu, ingat dasarnya adalah mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepadanya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai tumpuan satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena berkat daripadamu tidak pernah ada putusnya. Ajari kami Tuhan untuk peka terhadap berkat-berkat-Mu sehingga kami terus bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa perjumpaan kami dengan Engkau di masa lalu maupun di masa-masa saat ini membuat kami semakin mencintai Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah bisa melupakan kasih-Mu, dan kami mau memberikan apapun yang ada pada kami, karena itu yang menyenangkan Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan selanjutnya Tuhan, kami akan menaikkan setiap doa-doa dan syafaat kami. Tuhan dengar dan sedengkan telinga-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.